Halo, bergabung kembali di channel barusikap.com. Channel yang akan membahas segala hal apapun tentang fisika dasar, baik itu materi ataupun soal-soal. Oke. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas persoalan masih lanjutan dari penerapan atau hukum Newton kedua ya, penerapan hukum Newton kedua. Kasusnya variasinya nomor 17. Wah, udah banyak teman-teman. Oke. Nah, ini penerapan ini biasanya dipakai di dalam lift. Jadi nomor ini saya akan bahas tentang persoalan lift yang lain gitu. Sebelumnya udah pernah kita bahas lift gitu. Nah, kalau yang ini sekarang tentang pembacaan skala pembacaan neraca pegas. Oke. Nah, yuk kita lihat seperti apa soalnya. Jadi gini teman-teman. Jadi ada sebuah ikan ya, nih ikan. Oke, ditimbang. Nah, di dalam neraca. Nah, jadi ini ada neraca, oke. Nah, kemudian si neraca ini digantung, oke teman-teman, nih menggunakan tali digantung, diikatnya ke langit-langit, oke, ke atap si lift, oke. Nah, ini ada kata-katanya teman-teman. Nah, pada saat lift diam, nah, jadi liftnya awalnya diam nih, awalnya liftnya berada di tanah misalnya, diam. Gitu. Nah, kemudian ditimbang, ternyata berat si ikannya 40 Newton teman-teman. Oke, itu setelah diam, pada saat diam si liftnya. Nah, problemnya adalah pertama, jika lift bergerak ke atas, nah ini yang pertama nih, liftnya bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas dengan percepatan A 2 meter per sekon kuadrat. Oke, ini arahnya jetopi. Nah, kalau ke atas berarti sumbunya positif teman-teman, berarti plus A ya, nanti positif, nanti A nya positif ya, jadi nanti A nya sama dengan positif 2 J meter per sekon kuadrat. Oke teman-teman. Nah, untuk nomor B, lift bergerak ke bawah dengan percepatan A 2 meter per sekon kuadrat ke bawah. Nah, kalau yang B, ini nomor A nih, ini nomor A. Sekarang nomor B ke sini. Nah, kalau bergerak ke bawah berarti A nya negatif teman-teman. Kenapa negatif? Karena sesuai arah sumbu ya, sumbu ke atas positif, sumbu ke bawah negatif, berarti minus 2 meter per sekon kuadrat J topi. Nah, tapi di sini ada jebakan teman-teman. Kenapa jebakan? Minus 2 meter per sekon itu percepatannya dipercepat atau diperlambat. Nah, itu yang jadi kebingungan biasanya teman-teman semuanya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kasus ini lift bergeraknya dipercepat ke bawah. Kenapa dipercepat? Jadi yang ini bukan diperlambat, ini adalah dipercepat. Kenapa dipercepat? Masih ingat definisi dipercepat dan diperlambat? Itu di bab kinematika teman-teman, di video-video yang awal-awal ya, awal-awal di channel ini. Nah, dipercepat itu kasusnya kalau V arah kecepatan dan plus dan ya, dan A itu arahnya satu arah. Arahnya searah aja lah. Searah. Maksudnya bagaimana? Jadi V-nya bergerak ke bawah, A-nya bergerak ke bawah. Nah, itu dipercepat. Contoh yang ini juga sama. V-nya bergerak ke atas, A-nya bergerak ke atas. Nah, itu dipercepat. Ini juga dipercepat. Jadi V-nya negatif, ya kalau ini A-nya negatif. Nah, berarti kan searah tuh negatif sama negatif, dipercepat. Kalau diperlambat, ini saya ulangi sedikit lagi. Kalau diperlambat, berlawanan arah teman-teman, berarti V dan A berlawanan arah. Contohnya misalkan V-nya ke bawah, ya si liftnya bergerak ke bawah, A-nya bergerak ke atas, melambat. Nah, gitu. Jadi berlawanan arah. Kalau yang ini misalkan liftnya bergerak ke atas, A-nya bergerak ke bawah. Nah, gitu. Berlawanan, artinya lebih lambat. Jadi kasus sekarang kita akan membahasnya yang dipercepat, yang ini tidak. Oke, kita bahas aja dari nomor A ya. Oke, nomor A jawab. Nah, untuk nomor C, oke, C. Jika kabel lift diputus, nomor C nih, C. Jika kabel lift diputus, berapa pembacaan neraca pegas? Nah, jadi si lift, si tali yang ininya diputus, liftnya nih. Nah, oke, liftnya diputus, oke. Artinya si liftnya, si tali. Jika kabel lift diputus, nah ini diputus nih, berarti si pegasnya turun ke bawah ya. Oke. Si liftnya turun, jatuh bebas, berarti kan nggak ada yang narik ke atas. Oke.
Yang pertama kita jawabnya biasa, seperti biasa kita terapkan diagram benda bebasnya, tuliskan dulu, oke? Diagram benda bebas, diagram benda bebas ikan, berarti ya kan kita lagi meninjau ikan, oke. Si ikan itu ditarik oleh apa ini? Oleh pegas si neracanya. Nah, neraca pegas itu ditarik oleh si T. Nah, di sini ada T-nya nih teman-teman, T. Nah, T ini kan berhubungan juga dengan T yang ini. Jadi T aja lah ya. Berarti T ke atas ya. Berarti sigma FY sama dengan M dikali AY. Oke. Sigma FY berarti T, oke, dikurangi ke bawahnya cuma MG, teman-teman, sama dengan M, A-nya positif ya. M AY. Nah, berarti pembacaan neraca pegas itu kan sama dengan si pegas atau si T-nya. T-nya kan sama dengan oke. Pembacaan neraca pegas itu kan gara-gara tergangnya pegas. Meregangnya pegas itu kan timbul nanti ada E pegas. Nah, E pegas itu tidak lain sama dengan T. T yang menariknya ke atas. Berarti T sama dengan Mg ditambah MAY, teman-teman. Nah, di soal dikasih tahu ini 40 Newton itu apa? Beratnya, berarti Mg-nya sama dengan 40 Newton. Nah, berarti ini kita modif aja sedikit matematikanya. Mg-nya keluarin aja biar 40-nya ada nilainya. Ini kan 1, oke. Kalau yang ke sini berarti tinggal AY per G aja lah, teman-teman. Karena Mg dikali apa lagi? AY per G itu MAY. Oke. Kalau seperti ini mah enak, udah bisa modif enak. Jadi ini langsung 40 1 tambah AY-nya 2 per 9,8 sama dengan. Nah, ini teman-teman tinggal hitung T-nya berapa. Kalau seperti ini kan ada angkanya semua. Itu udah saya hitung 48,2 Newton. Tuh. Coba kita lihat. Kalau si ikan berada liftnya diam. Itu dibacanya berapa beratnya? 40 Newton, teman-teman. Makanya ini beratnya kok jadi nambah, 40 kok jadi 48. Nah, inilah dinamakan berat semu, teman-teman. Jadi ini disebutnya berat semu, bukan berat sebenarnya. Oke, itu kasus yang nomor A. Sekarang kasus yang nomor B. Yang B jatuhnya ke bawah. Apa geraknya ke bawah? Berarti sigma FY sama dengan MAY. Oke. Nah, kalau ke bawah berarti siapa yang arahnya ke bawah? MG ya. MG min T ya. Sama dengan MAY. Itu teman-teman. Oke, berarti T-nya siapa? T-nya adalah apa, teman? Pindah ke sana ya. Jadi MG min MAY. Nah, gini teman-teman. Oke. Nah, berarti MG-nya saya keluarin kayak tadi. MG dalam kurung 1 dikurangi AY-nya, maksud AY per G ya, sorry. AY dibagi G. Nah, sorry. Saya salah nulis, teman-teman, sorry banget. Nah, arah ke atas itu kan positif. Berarti T-nya yang positif, sorry. Berarti T min MG sama dengan M. Nah, AY-nya ke bawah maksudnya. Jadi min M apa? Ini minus AY ya. Oke, jadi T sama dengan MG ditambah dalam kurung min MAY. Nah, gitu. MG-nya saya keluarin jadi 1 min. Nah, ini kan jadi min AY per G. Nah, teman-teman coba hitung nanti 41 kurangi 2 per 9,8, teman-teman. Nah, ini tidak lain T-nya kalau teman-teman hitung 31,8. Nah, udah ketemu, teman-teman. Awalnya 40 Newton menjadi 31,8. Ini juga berat semu, teman-teman. Berat semu artinya berat yang bukan sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ada solusi nih buat para wanita nih, buat para wanita ya, teman, pada adik-adik ya, mahasiswi gitu atau SMA ya, atau siswi gitu. Nah, jika adik jika teman-teman ingin ditimbang lebih langsing gitu, lebih
lebih ringan timbangannya, kira-kira gimana solusinya? Misalkan berat sekarang itu misalkan 40 kilo gitu, 40 Newton lah, oke, atau jangan 60 Newton lah, 60 Newton atau kan sekarang mah kilogram ya, oke 60 Newton aja. Nah kira-kira kalau timbangannya ingin kecil bukan 60, ada timbangannya di lift yang sedang bergerak ke bawah teman-teman. Oke, jangan pada saat lift bergerak ke atas, jangan, itu aduh kacau ya, jangan, nanti lebih berat gitu. Nah kemudian kalau teman-teman juga misalkan membeli ikan gitu, hati-hati jangan pada saat lift bergerak atau turun, jangan teman-teman. Kalau bergerak naik kan nanti ikannya jadi berat, jadi kan teman-teman belinya mahal gitu. Terus kalau agak liciknya pas itunya teman-teman lebih murah, tapi kan ya jangan. Jadi sebaiknya ditimbangnya pada saat tidak dalam keadaan bergerak, maksudnya bergerak terhadap tanah misal, jadi bukan bergerak terhadap liftnya, bukan. Emang si ikan sama lift tidak bergerak, iya terhadap lift relatifnya, tapi kalau ikan relatif terhadap si tanahnya ya bergerak. Oke. Nah teman-teman, untuk nomor C gimana jawabnya? Nomor C katanya jika kabel lift putus. Nah kabel liftnya nih nggak ada nih, putus, artinya si tegangannya, berarti tegangan yang nah si tegangan yang ini kan sebenarnya ini, si tegangan ini, oke, tegangan yang ngangkat si neracanya itu berarti T-nya sebenarnya 0 teman-teman. Berarti kalau si tegangannya putus, gitu, putus, artinya si lift si lift ikan aja, ikan itu dan lift itu bergerak jatuh bebas, maka dia akan bergerak jatuh bebas. Ikan bergerak jatuh bebas dengan nilai A-nya, AY-nya sama dengan G teman-teman, minus G ya. Oke, minus G. Nah, jadi nilai percepatannya adalah minus G teman-teman, arahnya ke bawah. Berarti berapa pembacaan skala yang dilihat di neracanya? Karena T-nya sama dengan 0, berarti pembacaannya sama dengan 0 teman-teman. Pembacaan neracanya 0 juga. 0. Ini seolah-olah berarti ikannya kayak tidak punya berat. Nah, gitu. Jadi kalau ingin ikannya tidak punya berat teman-teman, ya udah putus aja si kabel liftnya, jadi teman-teman jatuh bebas itu. Jadi ini seolah-olah si ikannya itu melayang gitu, kayak melayang gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan di dalam pembahasan problematika lift yang berhubungan dengan neraca pegas. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Salam berfisika.com.